Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usama Ilham Nur Arizal. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 2E. Ingin memenuhi tugas dari Bapak Ahmad Pambudi, mata kuliah Ulumul Quran dan Hadis mengenai tokoh ilmuwan Islam. Biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Tus. Tepatnya lahir pada tahun 450 Hijriah. Wafatnya pun di negeri kelahiran tersebut pada tahun 505 Hijriah. Ayahnya tergolong orang yang soleh dan hidup secara sederhana. Ayahnya pada waktu senggang sering berkesempatan berkomunikasi dengan ulama pada majelis-majelis pengajian. Ia amat pemurah dalam memberikan sesuatu yang dimiliki kepada ulama yang didatangi sebagai rasa simpatik dan terima kasih. Al-Ghazali selain mendapat bimbingan dari ayahnya, dipimpin pula oleh seorang sufi kenalan dekat ayahnya. Pada usia 15 tahun, Al-Ghazali pergi ke Jurjan untuk berguru kepada Abu Nashr al-Ismaili. Pada usia 19 atau 20 tahun, Al-Ghazali pergi ke Nisabur dan berguru pada Al-Juwaini untuk mempelajari teologi, hukum, dan filsafat. Peninggal Al-Juwaini, Al-Ghazali pergi ke kota Muaskar yang ketika itu menjadi gudang para sarjana. Karena kedalaman ilmunya, jadilah Al-Ghazali imam di wilayah Khurasan ketika itu. Melihat kepakaran Al-Ghazali dalam bidang fikih, teologi, dan filsafat, maka Wazir Nizam al-Muluk mengangkatnya menjadi guru besar teologi dan rektor di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Karya Al-Ghazali diantaranya adalah Maqasid al-Falsafah, tujuan-tujuan para filsuf, Tahaffuh al-Falasifah, kekacauan pikiran para filsuf, Mikyar al-Ilmi, kriteria ilmu-ilmu, Ihya Ulum al-Din, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Pada prinsipnya, Al-Ghazali tidaklah bertujuan menghancurkan filsafat. Bahkan beliau adalah seorang yang mendalaminya dan berfilsafat. Tetapi tujuannya hanyalah menjelaskan kesalahan pendapat para filsuf. Beliau tidak menyerang filsafat secara kesatuan itu, tetapi hanya yang menurutnya bisa membahayakan Islam. Tasawuf. Tasawuf mengandung bahasa hal-hal menyangkut ilmu muamalah, dan bagian kedua mengandung bahasa hal-hal yang menyangkut ilmu mukasyafah. Diurutkan dalam karyanya Ihya Ulumuddin, menyusun menjadi 4 bab utama. Pertama tentang ibadah, bab kedua adalah berkenaan dengan adat istiadat, bab utama ketiga berkenaan dengan hal-hal yang mencelakakan, bab utama keempat berkenaan dengan Muhammad dan ahwal. Menurut Al-Ghazali, perjalanan tasawuf itu pada hakikatnya adalah pembersihan diri dan pembeningan hati terus-menerus hingga mampu mencapai musyahadah. Menurut Al-Ghazali, hati atau kalbu ibarat cermin yang mampu menangkap ma'rifah ketuhanan. Metode pencapaian digunakan adalah metode kasyif. Dengan kasyif, yaitu terbukanya dinding yang memisahkan antara hati dengan Tuhan. Karena begitu bersih heningnya hati tersebut, maka terjadilah musyahadah. Yang selanjutnya adalah kalam. Al-Ghazali berpendapat bahwa akal tidak dapat membawa kewajiban-kewajiban bagi manusia. Kewajiban-kewajiban bagi manusia ditentukan oleh wahyu. Selanjutnya dikatakan bahwa suatu perbuatan baik kalau perbuatan itu sesuai dengan maksud pembuat, dan disebut buruk kalau tidak sesuai dengan tujuan pembuat. Yang dimaksud tujuan di sini adalah akhirat yang hanya diketahui dengan wahyu. Selanjutnya adalah moral atau akhlak. Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidikan moral yang utama adalah dengan cara berperilaku baik.
Al-Ghazali membagi dalam sebuah 3 teori penting mengenai tujuan mempelajari akhlak, yaitu mempelajari akhlak sebagai studi murni teoritis. Selanjutnya, mempelajari akhlak sebagai teori sehingga akan meningkatkan sikap dan perilaku sehari-hari. Selanjutnya, karena akhlak terutama merupakan sebuah subjek teoritis yang berkenaan dengan usaha menemukan kebenaran tentang hal-hal moral. Bila masih ada kekurangan di dalam video tersebut, mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya dari kesalahan berbicara, dari kesalahan penyampaian, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.